Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim asesor SD Negeri 2 Penanggungan, yang terhormat pengawas TKSD Korwil Candipura Kecamatan Wanayasa, yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Penanggungan, yang terhormat Komite Sekolah SD Negeri 2 Penanggungan, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Penanggungan, serta Bapak Ibu wali murid SD Negeri 2 Penanggungan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di gedung SD Negeri 2 Penanggungan dalam kegiatan visitasi akreditasi SD Negeri 2 Penanggungan tahun 2024 tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan visitasi dimulai, izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kegiatan ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Dan yang kelima, penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Wiwin Nurwidiati. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Kepada Pak Fajar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga hari ini dan 2 hari ke depan kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal mu'min sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahwatil maut wa najatan minan nar wal afatan sar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SD Negeri 2 Penanggungan sekaligus memaparkan profil sekolah. Kepada beliau Bapak Taufik Setiabudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Asesor, Bapak Triwibowo SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Suparman SPD MPD, yang kami hormati Ibu Korwil Cam Dindikpora Kecamatan Panayasa, Ibu Parijem SPD MM, kepada segenap Dewan Guru, pendidik dan tenaga pendidikan yang kami hormati, kepada Ibu Wali Siswa, Bapak Ibu Wali Siswa yang kami hormati, kepada tim Komite SD Negeri 2 Penanggungan yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari yang dinanti-nanti kita untuk
bisa melaksanakan yaitu visitasi di SD Negeri 2 Penanggungan. Karena SD Negeri 2 Penanggungan itu melaksanakan akreditasi tahun 2017 sehingga jatuh temponya habis itu tahun 2022. Dikarenakan kebijakan pemerintah terkait adanya COVID sehingga diundur semuanya kegiatan-kegiatan. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, dan tim asesor dari SD Negeri 2 Penanggungan mengucapkan marhaban kepada bapak tim asesor. Sugeng rawuh, selamat datang di SD Negeri 2 Penanggungan. Di SD Negeri 2 Penanggungan merupakan wilayah Kecamatan Wanayasa dan di daerah pegunungan kurang lebih ketinggian 1.350-an DPR. Karena dulu waktu saya di Pagundangan itu sekitar 1.200-an itu untuk daerah Panaraja. Di sekitar di sini di atas 1.200 DPR. Untuk wilayah Penanggungan itu ada 3 RW. RW Penanggungan ada 4. RW Penanggungan baru atau Penanggungan bengkok. Kemudian itu RW 1, kemudian RW 2 itu di Penanggungan sini. Istilahnya penanggungan lama atau penanggungan bom. Itu karena ada monumen bom. Ya, itu bom itu kejadian menurut sejarah tahun 1949. Itu ada monumennya dibangun oleh Kodim dari Banjarnegara. Itu monumen bom. Waktu itu saya yang tahap pertama ditempatkan di sini pas istilahnya pembangunan monumen itu. Kemudian wilayah yang ketiga RW 3 yaitu di Selomok, dan RW 4 itu di Pesayangan atau di tempatnya di Penanggungan 1, SD 1 Penanggungan. Itu di Pesayangan yang lintasannya melewati Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Grogol, dan kalau belok kiri ada arah Kabupaten Batang. Di situ tempat SD 1 Penanggungan. Kami menyampaikan selayang pandang untuk kegiatan akreditasi ini, yaitu untuk SD Negeri 2 Penanggungan. Siswa-siswanya berasal dari 3 RW, yaitu dari RW 3 wilayah Silomok, RW 2 wilayah Penanggungan yang lama ini Penanggungan bom, kemudian wilayah RW Penanggungan 1 sebagian karena di sana ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Penanggungan. Jadi kami berdekatan bermitra dengan Madrasah Ibtidaiyah Penanggungan. Kemudian jumlah siswa yang ada di SD Penanggungan sejumlah 104 meliputi dari beberapa wilayah, 3 wilayah. Kurikulum yang kami gunakan untuk tahun ini, kami menggunakan kurikulum Merdeka, penuh
karena dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sudah melaksanakan Urmer atau kurikulum merdeka. Ketika tahun lalu ajaran 2023-2024 ada sebagian yang masih menggunakan kurikulum 13 atau tingkat satuan pelajaran, itu untuk kurikulum. Jadi tahun yang lalu menggunakan 2 kurikulum. Kemudian tahun 2022-2023 itu yang menggunakan kurikulum merdeka baru kelas 2 dan kelas 5. Itu yang digunakan beberapa tahun ini. Kemudian untuk tahun ini kita penuh menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SD 2 Penanggungan ada 9 orang. Next, Profesor. Rinciannya jumlah siswa untuk kelas 1-nya ada 18. Karena kemarin yang dari PAUD itu dari Silewok ada 10, kemudian dari PAUD sini ada 7, kemudian satunya ada pindahan dari Aceh. Dari Aceh atau Semarang ya Bu? Aceh, dari Aceh. Aslinya orang Silewok, tetapi bekerja di Aceh, kemudian pulang, sekarang anaknya dimasukkan di SD 2 Penanggungan. Kemudian kelas 2 ada 19 siswa, kelas 3-nya 28 siswa, kelas 4-nya ada 11 siswa, kelas 5-nya 17 siswa, dan kelas 6-nya 11 siswa. Dan kelihatannya grafiknya dari tahun ke tahun ada peningkatan, dan peningkatannya fluktuasi, kadang tinggi kadang rendah. Itu orang bilang katanya KB-nya berhasil Pak, sehingga kadang-kadang seperti kemarin dari Penanggungan sini saja hanya menamatkan 7 siswanya dari PAUD. Kemudian dari PAUD Penanggungan yang di sekitar Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah itu hanya 5, sehingga semuanya masuk di MI Muhammadiyah Penanggungan, itu yang Penanggungan bawah. Kemudian asal kredit tadi sudah saya ungkapkan, yaitu dalam Penanggungan lama di sini, kemudian Penanggungan baru atau Bengkok yang selatan yang tadi Bapak lewati, kemudian Silewok, jarak dari sekolahan sampai Silewok sekitar 2 kilo, melewati lahan pertanian, naik turun Pak medannya. Itu untuk sekilas sekitarnya. Kemudian kami mencanangkan visi SD 2 Penanggungan terwujudnya peserta didik yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terampil berkarya, yang berlandaskan iman dan takwa. Untuk visi tahun ini mengalami revisi dibanding dengan tahun ajaran 2023, yaitu kalau dulu itu terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Menurut pendapat saya terlalu berat, kita harus selalu juara, selalu prestasi. Nah, maka kemarin untuk tahun ajaran ini kita rubah, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas. Kemudian berbudi pekerti yang luhur. Kami dari rapor mutu pendidikan, hasil pengamatan rapor mutu pendidikan 2 tahun terakhir, untuk nilai karakter itu nilainya masih merah, masih kurang. Kemudian di situ ada bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Pada rapor mutu itu
kami pelajari dengan tim, dengan teman-teman SD, dengan rekan-rekan guru. Waktu itu kami mempunyai pengertian atau persepsi yang keliru, karena pada nilai rapot mutu yang dimaksud sekolah aman, kami mengalami kesulitan karena saya tidak punya pintu gerbang. Kalau pintu gerbang di depan sana ditutup padahal ada jalan lewat. Lah itu ternyata setelah kita mengikuti perkembangan selanjutnya, oh ternyata yang dimaksud sekolah aman itu anak merasa nyaman, merasa betah, merasa kondusif di sekolahnya. Kemudian kami mencari solusi di sana, di rapor mutunya itu ada seperti itu, ada pemecahan masalah, ada solusi. Kemudian kami sampaikan kepada wadah siswa bagaimana supaya membuat murid atau peserta didik ini aman nyaman di sekolahnya. Kemudian kami 2 tahun merancang untuk adanya kegiatan Braille. Itu rancangan 2 tahun. Kemudian menjelang akhir tahun ajaran kemarin 23-24, alhamdulillah bisa terwujud untuk membeli peralatan Braille. Kami sebetulnya sudah menyerahkan kepada komite untuk membeli, namun bapak komite itu katanya sibuk. Kemudian pas ke hari terakhir waktu saya ajak itu katanya mau nganter putranya di Pondok Patean Kabupaten mana itu ya, Kendal, itu dari Kendal. Akhirnya kami bertiga dengan Pak Fajar untuk mengupayakan itu, kami berkomitmen bagaimana menciptakan atau membuat iklim anak itu betah di sekolahan. Itu berawal dari situlah. Alhamdulillah setelah alat datang, ternyata kami mencari pelatih kesulitan karena menjelang hari raya proklamasi, pelatih semuanya padat penuh. Akhirnya ada yang memberi peluang hanya beberapa hari latihan, kemudian dibantu dari Pak Wanto untuk melanjutkan melatih kepada siswanya. Kemudian yang berikutnya untuk visi sekolah berlandaskan iman dan takwa, kami membiasakan anak-anak ketika pagi sebelum mulai pelajaran membaca Asmaul Husna. Tadi Bapak sudah pirsa di kelas yang di perpustakaan itu dari kelas 4, sementara ditempatkan di perpustakaan. Kemudian di kelas 5, kelas 6 untuk pengayaan peningkatan literasi, kami kepada anak kelas 5, kelas 6 juga memberikan semacam berapa menit untuk bareng-bareng membaca Al-Quran dengan lafziyah, membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Itu sebagai bentuk literasi untuk pendalaman kepada siswa-siswanya. Kami juga berpijak kepada yaitu motivator Ari Ginanjar Agustian. Di sana disampaikan untuk menciptakan kecerdasan itu dibutuhkan kecerdasan yang komprehensif, yaitu EQ, SQ, SQ, intelligentsia question, kemudian emotional question, dan spiritual question. Jadi ternyata anak-anak kita di sana digambarkan untuk mencapai generasi emas tidak hanya cukup dengan kecerdasan ilmu pengetahuan saja atau iptek saja, tapi dibutuhkan kecerdasan spiritual. Dan kelihatannya juga banyak berpengaruh kepada siswa-siswanya. Next, Pak Fajar. Dan untuk visi misinya barangkali tadi sudah saya jabarkan, langsung saja Pak Fajar. Untuk
visi misi. Kemudian tujuan sekolah sama, itu berarti penjabaran dari misinya. Kemudian di SD 2 Penanggungan untuk sarpras yang ada yaitu ruang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada perpustakaan, buku penunjang pembelajaran, ada buku fiksi dan non fiksi, kemudian ada meja baca dan ruang yang nyaman. Kemudian untuk UKS ada tempat tidur, barangkali ada anak yang setelah upacara mungkin lemes atau seperti sakit dan sebagainya, itu untuk tidur atau istirahat di ruang perpustakaan. Kemudian ada disediakan meja, kemudian ada kotak P3K. Kemudian untuk sarana yang lain yaitu adanya alat peraga di SD Negeri 2 Penanggungan, yaitu ada peta, ada kit bahasa, kemudian meja pingpong untuk perlengkapan olahraga, ada sepak bola, ada bola voli, bola kasti, lempar turbo, matras, kemudian yang kemarin itu ada tolak peluru, bola tolak peluru, tapi tidak sampai di sana apa-apa. Next. Kemudian sarana yang lain yaitu tempat parkir di depan kantor, kemudian toilet, ada toilet guru, toilet siswa, dan untuk toilet barangkali belum standar karena rasionya itu setiap 25 anak satu toilet. Nah, berarti di sini, tapi apa daya itu mungkin menjadi tanggungan pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang berbentuk fisik atau gedung. Kemudian yang lain-lain ada televisi, ada proyektor, kami punya proyektor 2, kemudian ada screen layar proyektor, ada laptop, dan alhamdulillah kami juga menerima laptop untuk bos afirmasi sebagai apresiasi pemerintah karena tahun 2024 untuk nilai rapot mengalami peningkatan. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan satu set kursi ini untuk sejumlah 28 kursi dan meja, kemudian ada papan tulis yang menggunakan whiteboard, kemudian ada meja guru, kemudian ada almari. Itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peningkatan nilai rapot mutu pendidikan tahun 2024 kalau dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian selayang pandang untuk karyawan PTK dan pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 2 Penanggungan, yaitu saya sendiri Taufik Setiabudi, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, kelahiran tahun 1965 dan sebentar lagi pensiun. Kemudian kami bekerja di sini sudah, maksudnya dari pengangkatan saya tahun 1987, dulu SK yang pertama di SD Negeri 1 Wanaraja. Namun saya hanya beberapa minggu di SD Negeri 1 Wanaraja karena SD Negeri 3 Wanaraja itu waktu itu pembukaan pertama, belum ada guru. Saya dialih tugaskan di SD Negeri 3 Wanaraja, Pecantelan Bu, yang tempatnya Pak An. Kemudian Ibu Istiqomah Nur Humeroh, jabatan guru kelas 1, pangkat golongan penata tingkat 1 3B, kemudian pendidikan S1 PGSD, masa kerja 5 tahun 6 bulan, kemudian Facebook Isti Humeroh.
Kemudian ada TikTok, ada Instagram, dan apa? Yang berikutnya Ibu Wiwin Nurwidianti, guru kelas 2, pangkat golongan penata muda 3A, pendidikan S1 PGSD, masa kerja 14 tahun. Facebook Wiwin Nurwidianti Widiati. Kemudian Ibu Sukesi, jabatan guru kelas 3, pangkat golongan penata muda 3A, pendidikan S1 PGSD, masa kerja 14 tahun, dan Facebooknya Sukesi. Kemudian Bapak Mudiono, jabatan guru kelas 5, pangkat golongan 9, dari PPK P3K. Kemudian masa kerja 2 tahun 6 bulan. Facebooknya Eyang Baut. Ini mungkin bengkel apa yang mau Eyang Baut. Kemudian Ibu Ulfanti Susiani, jabatan guru kelas 6, pangkat golongan 9, pendidikan S1 PGSD, masa kerja 3 tahun 6 bulan. Facebooknya Ulfanti Susiani dan Instagram Ulfanti Susiani. Kemudian selanjutnya Fajar SPDI, jabatan guru pendidikan agama Islam, yang tadi membacakan doa dan sekarang menjadi operator. Pangkat golongan penata muda 3A, pendidikan S1 PAI, masa kerja 3 tahun 8 bulan. Fajar Tia Adi. Kemudian Imam Mutakin, jabatan guru PJOK, pangkat golongan masih Wiyata Bakti, kemudian pendidikan S1 PJOK, masa kerja 2 bulan. Baru 2 bulan. Karena kemarin 1 tahun guru olahraganya tidak ada, dimutasi ke SD 1 Temburan. Kemudian yang berikutnya Bapak Jamaluddin, jabatan penjaga sekolah, pangkat golongan juga masih Wiyata Bakti, pendidikan STM, masa kerja 23 tahun 5 bulan. Ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, sebagian tadi sudah saya paparkan, adanya kegiatan drum band, kemudian ada tambahan kegiatan pramuka. Kami ikut persari di desa itu di SMK SMP 4 ya, SMP 4 Wanayasa. Kemudian ini kegiatan pembelajaran adanya market day. Jadi pada pembelajaran untuk P5 itu ada perbedaan antara semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1-nya yaitu membudidayakan pengelolaan sampah, kemudian pada semester 2 yaitu untuk entrepreneur atau kewirausahaan. Kemudian prestasi yang kami raih ini baru juara 3 menulis non fiksi untuk Putih atas nama Khofifah Az-Zahra kelas 6. Next. Terima kasih. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita dalam kita beraktivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Taufik Setiabudi. Aristoteles berkata, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Sambutan yang kedua oleh Korwilcam Dipora Wanayasa. Kepada beliau Ibu Parijem SPD MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan tim asesor ada Bapak Tri Wibowo dan Bapak Suparman. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 2 Penanggungan. Yang kami hormati pengurus komite beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu wali murid yang hari ini hadir. Kalau ada juga mungkin perangkat ya, kalau ada yang jadi perangkat kelihatannya perangkat. Dan tak lupa teman-teman Dewan Guru dan karyawan di SD Negeri 2 Penanggungan yang saya banggakan dan hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pagi hari yang cerah ini. Kita semua dipertemukan di tempat yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya kami di Korwil Camdipora Kecamatan Wanayasa mengucapkan selamat datang pula kepada asesor ada Pak Triwibowo dan Bapak Suparman. Inilah Korwil Camdipora Wanayasa. Suasananya dingin Bapak, tidak sehangat di Purbalingga. Purbalingga kan hangat ya. Kalau di sini bisa mencapai 14-12 derajat. Bahkan kalau naik itu pas ada waktu-waktu tertentu bisa 0 derajat Pak. Di Dieng itu 0 derajat sehingga kata sini ada kebun upas gitu, sehingga kentang-kentang lonyok kalau pas itu pas. Salju juga ada Pak kalau di Dieng, paling berapa kilo dari sini itu. Kemudian kami sampaikan pula bahwa di Korwil Camdipora Wanayasa ini ada 29 SD dan 14 TK, 20 PAUD atau KB, tambah 20 KB. Untuk tenaga pengawasannya sampai saat ini masih satu Pak. Jadi ini satu orang untuk membina 29 SD ditambah 14 TK ditambah 20 KB, sehingga ya lumayan lah. Jadi tapi nggak langsung Pak. Padahal lari ke sana lari ke sini nggak bisa langsung ini.